Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Eka Mayang Prihantini, mahasiswa Fakultas Teknologi Mineral, Program Studi Teknik Geomatika, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta, tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan judul Pengenalan Alat Pengukuran dalam Geomatika. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar geodesi dan geomatika. Berikut videonya. Pengenalan alat pengukuran dalam geomatika. Apa sih geomatika itu? Jadi, teknik geomatika adalah ilmu perpaduan antara ilmu geodesi dan ilmu informatika. Dan teknik geomatika sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang penentuan posisi, pengukuran sampai dengan mendapatkan hasil akhir berupa peta atau yang biasa disebut dengan pemetaan. Dan geomatika merupakan suatu kajian keilmuan dan rekayasa yang mengacu kepada pendekatan terpadu dari kegiatan mengukur, menganalisis, mengelola, menyimpan dan menyajikan deskripsi dan lokasi dari data berbasis muka bumi atau georeference, atau yang sering disebut sebagai data spasial. Oh ya, ruang lingkup pembelajaran teknik geomatika itu tidak hanya terbatas pada survei darat saja loh, tetapi juga pada survei laut maupun udara. Dimulai dari survei pemetaan darat atau topografi. Dalam ilmu pemetaan, metode pemetaan di darat lebih dikenal dengan istilah pemetaan topografi darat. Pemetaan ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan posisi atau letak objek di permukaan bumi dengan cara mengukur secara langsung objek menggunakan alat ukur khusus untuk pemetaan, seperti pita ukur, pesawat ukur atau teodolit, sifat datar atau waterpass, dan GPS. Untuk metode atau cara mendapatkan data objek pemetaan dilakukan dengan menyesuaikan alat yang akan digunakan dan kombinasi alat yang digunakan. Untuk lebih jelas mengenai alat apa saja yang dibutuhkan saat melakukan survei, berikut ini alat-alat dan juga penjelasannya. Yang pertama ada meteran. Nama lain dari alat ini yaitu pita ukur. Biasanya terbuat dari plastik yang lentur, berbentuk pita dengan panjang tertentu, serta memiliki garis dan angka. Meteran sendiri berfungsi untuk mengukur jarak dan panjang. Untuk pengukuran satuan, biasanya menggunakan satuan internasional atau SI, berupa sentimeter, meter, dan milimeter. Yang kedua ada rambu ukur. Rambu ukur juga digunakan untuk mempermudah pengukuran beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Rambu ukur merupakan alat ukur yang terbuat dari bahan kayu atau campuran aluminium dan terdapat skala angka untuk mempermudah pembacaannya. Rambu ukur ini mirip penggaris yang memiliki panjang 3 meter sampai 5 meter dengan satuan sentimeter. Terdapat balok berwarna-warni yaitu merah, putih, dan hitam, yang masing-masing balok menyatakan 1 cm. Untuk setiap 5 balok berbentuk huruf E, yang artinya 5 cm jika terdapat 2 huruf E, artinya 1 desimeter atau 10 cm. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan rambu ukur. Yang pertama, skala rambu dalam sentimeter atau milimeter atau interval jarak pada garis dalam rambu tersebut harus memiliki satuan sentimeter atau milimeter. Yang kedua, pada bagian sambungan, usahakan skala harus benar. Yang ketiga, saat digunakan jangan sampai rambu ukur miring atau condong ke depan atau ke belakang, karena bisa mempengaruhi hasil dari pembacaan pengukuran. Alat ukur yang ketiga adalah kompas. Alat ukur satu ini mungkin bukan nama benda yang asing untuk didengar. Memiliki komponen utama berupa jarum yang terbuat dari besi berani atau magnet yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Kompas yang bagus dilengkapi dengan nivo, yaitu cairan untuk menstabilkan gerakan jarum, dan juga terdapat alat pembidik atau visir. Seperti yang telah diketahui,
Kompas mempunyai fungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara dan selatan, berdasarkan medan magnet utara dan selatan bumi. Dalam melakukan survei pemetaan, kegunaan kompas yaitu untuk menentukan arah dari satu titik ke titik yang lain yang dapat ditunjukkan berdasarkan besaran sudut azimut atau besarnya suatu sudut yang dimulai dari arah utara atau selatan bergerak searah jarum jam. Lalu, membuat sudut siku-siku dan menghitung sudut horizontal. Alat ukur yang selanjutnya adalah sifat datar. Sifat datar adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan beda tinggi antara dua tempat atau lebih di lapangan dengan cara membaca skala pada rambu vertikal yang tepat berhimpit pada posisi garis bidik horizontal. Sifat datar bertujuan untuk menentukan selisih antara tempat-tempat yang sudah ditentukan di muka bumi, di mana tempat tersebut dinyatakan di atas atau di bawah bidang referensi. Selanjutnya ada teodolit atau pesawat ukur. Alat ukur ini dibuat untuk menentukan tinggi tanah pengukuran sudut, yaitu sudut horizontal atau sudut mendatar, dan sudut tegak atau sudut vertikal. Sudut tersebut berfungsi untuk menentukan jarak mendatar dan jarak tegak antara dua titik lapangan. Untuk mengukur sudut-sudut tersebut, digunakanlah teodolit sebagai alat ukur tanah. Sudut yang dibaca bisa memiliki satuan detik atau sekon. Teodolit merupakan alat paling canggih untuk melakukan pengukuran survei pemetaan. Pada dasarnya, teodolit adalah teleskop yang diposisikan pada suatu dasar berbentuk piringan yang dapat berputar mengelilingi sumbu vertikal, sehingga dapat membaca sudut horizontal. Berdasarkan konstruksi dan cara pengukurannya, teodolit terbagi menjadi 3 macam. Di antaranya, 1. Teodolit reiterasi, yaitu plat horizontal atau lingkaran skala menjadi satu dengan plat lingkaran nonius dan tabung sumbu pada kiap. Yang kedua, teodolit repetisi, yaitu pada lingkaran skala diposisikan sedemikian rupa hingga plat dapat berputar sendiri pada tabung poros yang merupakan sumbu putar. Yang ketiga, teodolit elektrooptis. Cara kerjanya hampir sama dengan teodolit optis, hanya saja menggunakan sistem sensor yang berfungsi sebagai elektrooptis model. Hasil perhitungan akan muncul secara otomatis pada layar dalam bentuk desimal. Alat ukur yang selanjutnya ada Global Positioning System atau GPS. Alat yang berfungsi untuk menentukan koordinat letak yang ada di permukaan bumi menggunakan satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang nantinya akan dikirim dalam bentuk gelombang mikro ke bumi. GPS sendiri berfungsi untuk mengetahui titik koordinat, kecepatan, waktu saat survei, dan arah. Berikut cara pengoperasian GPS geodetik dan pemasangannya. 1. Pastikan alat yang akan digunakan sudah lengkap kelengkapan unit meliputi untuk base station, epoch receiver, recon data collector, kabel antena receiver. Untuk rover 2 epoch GPS receiver, recon data collector, tripod rebadge, kabel recon epoch, GPS Garmin, pengunci recon. 2. Cari lokasi titik koordinat atau bisa menggunakan Google Map. Bisa lihat cara bidik di sini pengukuran dengan menggunakan GPS Garmin. Apabila ditemukan lokasi yang tidak memungkinkan, misalnya di dalam rumah orang, di sungai, atau di tengah jalan raya, saat survei maka bisa menggeser lokasi pengukuran dengan mencatat selisih jarak antara data grid asli dengan jarak sesungguhnya sebagai koreksi data. 3. Pasang tripod pada permukaan datar lalu leveling. 4. Pasang tribag dan epoch GPS lalu kunci. 5. Pasang recoin data collector di bawah epoch receiver dengan menggunakan pengunci recon agar terlindung dari sinar matahari. 6. Pasang kabel penghubung recon dengan epoch. Pastikan level water tidak berubah. 7. Ukur ketinggian dari dasar tanah ke epoch GPS receiver, lalu catat.
Sama seperti pemetaan di darat, pemetaan di laut juga bertujuan untuk mendapatkan topografi kondisi permukaan di bawah atau di dasar laut. Pemetaan di laut ini biasa disebut dengan istilah survei hidrografi atau batimetri. Ada banyak cara untuk mendapatkan data objek pemetaan di bawah laut, dan semua metode atau cara tersebut juga bergantung pada alat yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, seperti alat pemeruman bawah laut atau echo sounder dan lidar khusus yang digunakan untuk pemetaan. Akan tetapi semua alat tersebut didukung dengan sebuah wahana atau kapal yang digunakan untuk membawa dan merekam kondisi di bawah laut yang dilengkapi dengan GPS yang secara real-time merekam posisi koordinat yang mempunyai titik referensi koordinat yang tetap dan terkoreksi di darat. Pemetaan batimetri juga mempunyai fungsi untuk dapat menentukan titik 0 meter nilai vertikal permukaan topografi di darat. Lebih dikenal dengan nilai permukaan laut rata-rata atau mean sea level. Setelah memahami sedikit definisi tentang survei hidrografi dan jenis-jenisnya, mari kita beralih ke alat-alat yang digunakan dalam survei hidrografi. Bagaimana side scan sonar bekerja? Sonar merupakan teknik yang menggunakan perambatan gelombang suara di bawah air, digunakan untuk penunjuk arah, komunikasi, atau mendeteksi kapal-kapal laut. Sistem sonar dapat diartikan sebagai penentu posisi dengan metode akustik atau acoustic location. Penggunaan posisi dengan metode akustik telah digunakan jauh sebelum adanya teknologi radar. Dan side scan sonar merupakan alat untuk mendapatkan gambaran permukaan dasar perairan dengan menggunakan gelombang bunyi. Sistem side scan mengirimkan pulsa akustik pada suatu sisi dari receiver dan merekam amplitude energi balikan dari pulsa yang dipancarkan oleh sensor. Tiap pancaran pulsa satu lajur kecil sekitar 100-200 meter ke tiap sisi dari dasar laut dipetakan. Tiap pergerakan kapal lajur ke lajur dipetakan. Pada dasar laut yang datar sempurna, semua energi dipantulkan dari sensor sonar, dan tidak ada sinyal yang terekam. Dalam faktanya, dasar laut tidak rata sempurna. Ketidakteraturan seperti bebatuan dan riak-riak air karena pantulan atau backscatter dari energi akustik, dan sistem dapat menyediakan informasi secara kasar keadaan dasar laut. Sub-bottom profiling, suatu sistem pengidentifikasi dan pengukur variasi dari lapisan-lapisan sedimen yang ada di bawah permukaan air. Sistem akustik yang digunakan dalam penentuan sub-bottom profiling hampir sama dengan alat pada echo sounder. Sumber suara memancarkan sinyal secara vertikal ke bawah, menelusuri air, dan receiver memonitor sinyal balikan yang telah dipantulkan dasar laut. Batasan antara dua lapisan memiliki perbedaan ciri akustik. Sistem menggunakan energi pantulan untuk mengumpulkan informasi lapisan-lapisan sedimen di bawah dasar permukaan air, atau tampilan muka sedimen bawah air. Rintangan akustik berhubungan dengan tingkat kekentalan atau berat jenis, dari kandungan material dan tingkat kecepatan suara menelusuri material. Ketika terjadi perubahan rintangan akustik, seperti tampilan muka sedimen bawah air, bagian suara yang diteruskan kemudian dipantulkan kembali. Dari pancaran gelombang suara yang terhalang akan dikembalikan atau dipantulkan kembali ke receiver, berupa data yang menunjukkan profil dari permukaan dasar laut atau penghalang tersebut, mengingat permukaan dasar laut yang tidak rata. Dari beberapa energi suara yang menembus sampai batas dan ke dalam lapisan sedimen. Energi ini dipantulkan ketika menembus batas antara lapisan sedimen yang lebih dalam yang memiliki rintangan akustik yang berbeda-beda.
Sistem ini menggunakan energi yang dipantulkan oleh lapisan-lapisan untuk membentuk penampang dari bagian subbatam lapisan-lapisan sedimen. Beberapa parameter-parameter dari sonar, tenaga keluaran, frekuensi dari sinyal, dan panjang gelombang pulsa yang dipancarkan mempengaruhi performa dari alat yang digunakan. Selanjutnya, single beam echo sounder. Single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerima sinyal gelombang suara. Sistem batimetri dengan menggunakan single beam secara umum mempunyai susunan transceiver atau transduce atau receiver yang terpasang pada lambung kapal atau sisi bantalan pada kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari kapal penyelidikan. Transceiver yang terpasang pada lambung kapal mengirimkan pulsa akustik dengan frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam atau gelombang suara, secara langsung menyusuri bawah kolom air. Energi akustik memantulkan sampai dasar laut dari kapal dan diterima kembali oleh transceiver. Transceiver terdiri dari sebuah transmitter yang mempunyai fungsi sebagai pengontrol panjang gelombang pulsa yang dipancarkan dan menyediakan tenaga elektris untuk besar frekuensi yang diberikan. Transmitter ini menerima secara berulang-ulang dalam kecepatan yang tinggi, sampai pada orde kecepatan milisekon. Perekaman kedalaman air secara berkesinambungan dari bawah kapal menghasilkan ukuran kedalaman beresolusi tinggi sepanjang lajur yang disurvei. Informasi tambahan seperti HEV atau gerakan naik turunnya kapal yang disebabkan oleh gaya pengaruh air laut, lalu pitch atau gerakan kapal ke arah depan mengangguk berpusat di titik tengah kapal, dan roll atau gerakan kapal ke arah sisi-sisinya, yaitu lambung kapal, atau pada sumbu memanjang. Dari sebuah kapal dapat diukur oleh sebuah alat dengan nama Motion Reference Unit atau MRU, yang juga digunakan untuk koreksi posisi pengukuran kedalaman selama proses berlangsung. Range frekuensi yang dipakai pada sistem ini menurut WHSG, Sea Floor Mapping Group, mengoperasikan range frekuensi dari 3,5 kHz sampai 200 kHz. Single beam echo sounder relatif mudah untuk digunakan, tetapi alat ini hanya menyediakan informasi kedalaman sepanjang garis trek yang dilalui oleh kapal. Jadi, ada feature yang tidak terekam antara lajur per lajur sebagai garis tracking perekaman, yang mana ada ruang sekitar 10-100 meter yang tidak terlihat oleh sistem ini. Alat ukur selanjutnya yaitu multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Prinsip operasi alat ini secara umum adalah berdasar pada pancaran pulsa yang dipancarkan secara langsung ke arah dasar laut, dan setelah itu energi akustik dipantulkan kembali dari dasar laut atau seabed. Beberapa pancaran suara atau beam secara elektronis terbentuk menggunakan teknik pemrosesan sinyal sehingga diketahui sudut beam. Dua arah waktu penjalaran antara pengiriman dan penerimaan dihitung dengan algoritma pendeteksian terhadap dasar laut tersebut. Dengan mengaplikasikan penjejakan sinar, sistem ini dapat menentukan kedalaman dan jarak transversal terhadap pusat area liputan. Multi-beam echo sounder dapat menghasilkan data batimetri dengan resolusi tinggi, sekitar kurang lebih 0,1 meter akurasi vertikal dan kurang dari 1 meter akurasi horizontalnya. Pemetaan selanjutnya adalah fotogrametri atau penginderaan jauh. Pemetaan udara dalam ilmu pemetaan dikenal dengan istilah metode pemetaan permukaan bumi dari udara atau angkasa, atau bahasa ilmu pemetaannya adalah penginderaan jauh, remote sensing. Suatu objek dari permukaan bumi direkam dari udara dengan berbagai teknik dan metode penginderaan jauh untuk mendapatkan data dari objek tersebut secara nyata dan diolah menjadi sebuah peta yang bisa mempunyai unsur-unsur yang lengkap.
seperti citra atau gambar dari permukaan bumi secara real-time dari waktu ke waktu tertentu. Selain itu, untuk memperoleh data objek dalam pemetaan udara ini, sangat banyak juga berbagai macam jenis alat yang digunakan, seperti kamera udara, lidar, GPS, dan lainnya. Untuk melakukan kegiatan penginderaan jauh, tentunya diperlukan alat. Ada dua alat yang diperlukan, yaitu wahana dan sensor. Berikut penjelasannya. Wahana merupakan tempat untuk meletakkan sensor. Wahana dapat berupa satelit, balon udara, atau pesawat terbang. Sedangkan sensor merupakan alat untuk merekam gambar. Semakin tinggi letak sensor, maka gambar yang terdeteksi oleh sensor akan semakin luas. Berikut contoh gambarnya. Kesimpulannya yaitu, teknik geomatika adalah suatu bidang ilmu modern yang mengintegrasikan pengumpulan, pemodelan, analisis, dan manajemen data spasial. Dan data spasial tersebut didapat dari pemetaan topografi, pemetaan batimetri, fotogrametri, atau penginderaan jauh. Dan dari pemetaan-pemetaan tersebut memiliki alat-alat khusus pengukuran pada masing-masing pemetaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian video maupun video yang saya tampilkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.